Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan bukan kebetulan kalau hari ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami, dan terlebih lagi kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Saya berusaha mempersiapkan dan memaparkan sedemikian rupa sehingga tidak satupun dari kita yang tidak bisa memahaminya. Sekali lagi, saya berangkat dari sesuatu yang sederhana supaya kita bersama-sama mengerti sehingga kita bisa melakukannya. Saya memberi tema to do more atau melakukan yang lebih bagi Tuhan. Dalam bahasa Inggris singkat saja to do more. Saya akan mengkomparasikan, membandingkan dua bagian dalam perjanjian lama dan perjanjian baru supaya kita bersama-sama mengerti apa yang Allah ingin kita kerjakan pada hari-hari ini. Saudara-saudara, terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudara-saudara, ada bagian-bagian yang menarik. Seperti kita bersama mengetahui bahwa kita berada di zaman-zaman akhir. Saudara-saudara, kalau memperhatikan khotbah-khotbah saya yang sebelumnya, bagaimana saya mengetengahkan dewasa ini apa saja yang sedang kita hadapi, dan bagaimana kita melihat bahwa semuanya perlahan-lahan merupakan bentuk penggenapan dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai to do more atau berbuat lebih, sebetulnya bukan hal yang baru di dalam dunia ini. Banyak orang yang terpaksa, sekali lagi banyak orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam pekerjaan-pekerjaan umum saja, orang-orang dituntut untuk melakukan lebih. Guru misalnya bukan hanya bisa mengajar, tapi harus bisa hal-hal yang lainnya. Dan itu yang sedang kami kerjakan. Demikian pula dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saudara akan melihat video yang saya akan bagikan ini, bagaimana seharusnya hal yang sangat sederhana, seorang supir truk misalnya, tapi harus punya kemampuan yang lain, kemampuan yang lebih sehingga berbeda dengan supir-supir yang lain. Dan itulah yang sedang dicari oleh dunia dewasa ini. Saudara bisa memperhatikan video ini. Nah, saudara-saudara melihat bahwa supir ini bukan hanya bisa mengemudi, mungkin dia punya SIM B1, B2 dan seterusnya. Tapi perhatikan bahwa yang dituntut untuk medan-medan yang semacam ini lebih, saudara-saudara. Bukan hanya bisa menyetir, mengemudikan truk dengan baik, tapi bahkan bisa menyelam. Perhatikan, seharusnya tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana mungkin hubungannya mengemudi dengan menyelam? Tapi itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kekristenan? Saudara-saudara, perhatikan. Di dalam ayat yang ke-13 sangat jelas
sangat jelas sekali. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, lihat, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Bahwa semuanya nanti akan diuji pada satu titik. Kita semua akan diuji. Saya sedang tidak berbicara mengenai anak Tuhan dan di luar Tuhan. Saya sedang berbicara dalam skop seluruhnya adalah anak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk melakukan lebih. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Itulah sebabnya secara khusus saya berbicara untuk saudara dan saya yang telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia sebagai Juru Selamat pribadi. Dan itulah sebabnya firman ini berlaku untuk saudara dan saya, dituntut untuk lebih, to do more. Saudara-saudara, untuk mempermudah, kita akan melihat dan membandingkan di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 18. Ada hal yang menarik di perikop ini. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, saudara-saudara, ada 2 bagian ini dalam 1 Korintus tadi, dan kemudian di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ada hal yang menarik, saudara-saudara. Perhatikan, ini adalah kisah yang sudah tidak asing buat kita. Saya pernah mengkhotbahkannya, membagikannya juga dalam versi yang lain, berbicara mengenai 2 bagian yang diterima oleh Elisa. Namun saat ini kita akan fokus bagaimana prosesnya Elia dan Elisa ini berjalan di detik-detik akhir sebelum Elia terangkat ke surga. Saudara-saudara, ada bentuk pengulangan yang sengaja. Sekali lagi, ada bentuk pengulangan yang sengaja dilakukan dalam 1 perikop ini, menandakan ada bagian yang penting di dalamnya.
Seperti biasa, saya selalu berangkat ketika sesuatu itu diulang-ulang, maka di situ ada poin yang penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Itu bagian yang sangat sederhana. Nah, saudara perhatikan, di dalam ayat yang kedua, ayat keempat dan keenam, ada kemiripan, saudara-saudara. 2, 4, dan 6 ada kemiripan bagaimana Elisa menolak. Bentuk penolakan Elisa ketika Elia pada waktu itu memulainya dari Gilgal, kemudian berjalan ke Bethel, kemudian ke Yeriko dan berakhir di Sungai Yordan. Saudara-saudara, setiap kali sampai kepada perhentian, Elia selalu berkata kepada Elisa, sudah cukup di sini aja. Saya mau, ini ketika di Gilgal, saya mau ke Bethel. Tapi Elisa menjawab dengan menolaknya. Di ayat yang kedua kita melihat, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena menolak itulah kemudian Elia, ya udahlah, oke, ayo ikut ke Bethel. Diulangi lagi di Bethel, kamu di sini aja, saya akan pergi ke Yeriko. Tapi sekali lagi Elisa menjawab dengan kata-kata yang sama. Perhatikan bentuk pengulangan ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita tahu berakhirnya cerita ini, kisah ini, bahwa Elisa mendapatkan seperti yang diinginkan. Kita tahu di akhir-akhirnya nanti kita seperti apa akhirnya Nabi Elisa ini. Tapi saudara-saudara perhatikan, proses ini diawali dari Elisa tidak mau, atau dalam konteks ini menolak ketika disuruh dia. Dalam arti apa, saudara-saudara? Saudara-saudara, ada nuansa yang sangat jelas betapa dia selalu ingin dekat dengan Elia yang saat itu jelas. Maka LAI memberikan judul Elia naik ke surga. Ada nuansa hadirat Tuhan yang seolah-olah Elisa sendiri tidak mau melewatkannya. Elisa sangat tahu, berulang kali juga ditanya oleh rombongan Nabi, kamu tahu nggak tuanmu itu, si Elia itu nanti akan terangkat ke surga. Aku tahu, udah diam aja. Nah, saudara-saudara perhatikan, ketika dia tahu ada nuansa surga yang sebetulnya udah dekat sekali dengan Elia karena dia akan terangkat ke surga, maka dia tidak mau meninggalkan Elia. Selalu ingin dekat. Bagian yang pertama dan sangat penting, saudara-saudara, untuk to do more, untuk melakukan yang lebih adalah selalu ingin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus tadi dijelaskan bahwa kita berada pada masa-masa akhir. Saya sangat mengerti dan menyadari situasi yang sedang kita hadapi. Dan tidak perlu saya perpanjang lagi, tidak perlu saya menceritakan saudara dan saya menghadapi situasi yang sama. Sengaja saya tidak menceritakan bagaimana saya melewati bersama teman-teman di sana. Beberapa kali kampus kami harus di lockdown, ya, sehingga kampus ditutup, security berjaga di depan, dan hanya orang-orang tertentu yang saat itu ada tugas-tugas khusus yang diwajibkan datang. Selebihnya tidak boleh. Bahkan maaf, sekelas mahasiswa yang hendak membayar saja tidak boleh. Semuanya dilakukan transfer sana. Dosen pun demikian, seluruhnya work from home. Sekali lagi, kecuali orang-orang tertentu yang sedang mengurus proses akreditasi dan segala macam yang harus datang. Saudara-saudara, kita bersama-sama menghadapi situasi yang pelik ini. Kita berada di masa-masa akhir. Dan sekali lagi, ada satu bagian yang sangat penting, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Selalu ingin dekat, selalu mencari hadiratnya. Ini bagian yang sangat penting. Karena sekali lagi kita berada di masa-masa akhir. Nah, saudara perhatikan, di dalam 1 Korintus pasal 3 tadi, 1 Korintus pasal 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Entah mengapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan akan mendapat upah. Namun sesungguhnya kalau kita melihat dari terjemahan-terjemahan, misalnya dari American Standard Version, King James Version, New English Translation dan segala macamnya, semuanya berkata satu kata, a reward. Kata reward sangat tidak asing buat guru, buat semua pegawai. Berbeda dengan upah. Reward itu adalah bentuk penghargaan yang kalau upah memang hak kita. Sekali lagi, kalau kita bekerja kita mendapatkan upah adalah hak. Tapi tidak semua pekerja mendapatkan reward dari atasannya. Dan kata itulah yang digunakan di dalam ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, dia akan mendapatkan reward. Saudara-saudara, sekali lagi kita berbicara bukan dalam konteks anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Semua kita anak Tuhan. Mengapa kita harus melakukan lebih? Kita sedang fokus kepada ayat 14.
ketika Tuhan kita melihat bahwa kita membangun bangunan kita ini di atas dasar emas, perak, dan batu permata, maka kita mendapatkan reward, saudara-saudara. Memang betul bahwa adalah hak kita untuk menentukan, oh saya mau membangunnya biasa-biasa aja. Di situ ada pilihannya memang. Saya tidak mau dengan emas, dengan perak, dengan permata. Saya mau dengan jerami aja. Oke. Saya mau dengan kayu atau rumput kering saja. Oh boleh. Tapi sekali lagi saudara-saudara, ayat 14 berkata dengan sangat jelas, ketika kita membangunnya di atas emas, perak, dan batu permata, maka saudara dan saya berhak reward. Kita tidak sedang berbicara mengenai keselamatan. Benar, ayat 15 berkata apa? Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menerima kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Saudara membangun bangunan saudara kerohanian ini di atas dasar kayu, rumput kering maupun jerami, saudara tetap diselamatkan. Iya, tapi saudara terlewatkan reward. Dan saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh rombongan Nabi. Banyak rombongan Nabi yang dicatat oleh Alkitab hanya berdiri jauh. Bahkan ketika di sungai Yordan, rombongan Nabi itu pun berada di seberang dan hanya melihat. Saudara-saudara perhatikan, bukankah banyak kekristenan yang semacam ini? Yang seolah-olah ketika ingin mendekat atau melakukan lebih, justru semakin hati ini tertantang atau tertuduh. Jangan-jangan nanti Tuhan menuntut saya lebih lagi. Jangan-jangan bahkan ketika saya sudah punya pekerjaan, nanti disuruh keluar dari pekerjaan, fokus kepada pelayanan dan segala macam. Saudara-saudara perhatikan, sehingga banyak orang yang kemudian, dan benar saudara-saudara, kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia dituliskan seolah-olah jauh, berdiri jauh. Di bagian yang lainnya afar off atau at a distance, menjaga jarak. Oke lah ke gereja, tapi ya jangan terlalu sering, jangan terlalu intens, apalagi terlalu terlibat terlalu dalam. Saudara-saudara perhatikan, padahal yang jelas dalam ayat 14, kalau mau mendapatkan reward, membangunnya di atas emas, perak atau batu permata. Saudara-saudara, bagian yang pertama kita belajar dari Elisa adalah selalu ingin dekat dengan hadirat Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara, pengalaman di Tarutung mengajarkan cukup banyak pengalaman buat saya. Saya berjumpa dengan orang-orang baru yang saya ceritakan di awal, ada shock culture yang saya alami. Namun demikian, pengalaman-pengalaman ini pun membangun iman saya, membangun relasi saya untuk semakin dekat. Seharusnya semakin dekat dan semakin ingin mendekat dengan Tuhan. Semakin saya menyadari bahwa dengan cepat orang-orang yang saya kenal dan saya kasihi, kami baru saja kehilangan berturut-turut. Dialami oleh rektor saya bahkan, setelah suaminya dipanggil Tuhan, putranya dipanggil Tuhan. Dan semuanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, kurang lebih 4 bulan saja. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang semacam ini membuat saya tahu dan menyadari bahwa sangat singkat sekali hidup ini. Sangat amat disayangkan kalau di masa-masa yang singkat ini kita tidak berhasil mendapatkan reward dari Tuhan. Saudara dan saya pasti diselamatkan. Amin. Tapi saudara dan saya mendapatkan reward atau tidak, tunggu dulu. Saudara-saudara, sekali lagi, yang mendapatkan reward dengan sangat jelas adalah yang membangunnya di atas emas, perak, dan batu permata. Dan bagian yang pertama ada selalu ingin dekat dengan Tuhan. Di bagian yang kedua, saudara-saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kisah Nabi Elia dan Elisa. Oke, perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Ayat 8 apa yang Elia lakukan? Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Elia. Yang memukulkan jubahnya sehingga sungai Yordan terbelah. Jas. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Elisa beberapa detik bahkan setelah Elia terangkat dan kemudian jubahnya dibawa oleh Elisa. Ya, di dalam ayat 14, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Nah, saudara-saudara,
Elisa mempraktikkan tepat seperti yang dilakukan oleh Elia. Dengan kata lain apa saudara-saudara? Inilah saatnya buat kita untuk berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Saudara dan saya adalah putra, adalah anak raja. Setiap kita mendapatkan exousia, hak yang istimewa itu, privilege sebagai anak raja. Itulah sebabnya saya sering sampaikan, di dalam dunia roh, harusnya mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia itu melihat kita, ada terang yang luar biasa oleh setiap kita. Karena saudara dan saya ketika mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapatkan stempel sebagai anak raja. Yisrael, pangeran yang menang perang. Mendapatkan privilege atau hak istimewa itu. Tetapi semuanya yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu saudara-saudara. Saudara dan saya mendapatkan itu. Dan saatnya ketika berbicara to do more, itu berbicara mengenai berjalan dengan iman, saudara-saudara. Ini saatnya. Kapan lagi? Di masa-masa akhir ini, di era yang sangat singkat ini, saatnya kita mempraktikkan iman. Dalam segala bentuknya, saudara-saudara. Bagaimana mungkin bisa memberi orang? Kita sendiri masih kekurangan, bukankah begitu? Tapi sekali lagi, firman ini berbicara mengenai saatnya to do more, melakukannya lebih, mempraktikkan iman. Bukankah sering kita mendengar bahwa ketika kita memberi, semakin banyak yang diberikan kepada kita? Bukankah semakin kita mempraktikkan kasih, semakin melimpah ucapan syukur yang kita terima? Saudara-saudara, ini saatnya mempraktikkan iman. Dua bagian yang sangat sederhana ini, yang saya ingin membagikan kepada setiap kita, untuk kita belajar bagaimana to do more, saudara-saudara. Mengapa kita harus melakukan lebih? Ayat 14 di 1 Korintus tadi mengatakan apa? Karena kita sedang berlari-lari bekerja-kerja untuk mendapatkan reward, saudara-saudara. Jangan cukup dan berhenti hanya sampai membangunnya di atas kayu, di atas rumput kering, jerami dan segala macam, saudara-saudara. Betul bahwa kita akan diselamatkan, tapi sekali lagi berbicara mengenai menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan tergerak untuk memberikan reward kepada kita, itu sesuatu yang lebih, yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Kalau hanya datang bersekutu dan segala macam, hal yang standar saja, oke, diselamatkan. Tapi saudara-saudara, sekali lagi, ketika penghargaan dari Tuhan diberikan kepada kita, itu berbicara kita melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bagian yang sangat penting, lakukanlah ini untuk mengenang apa yang telah Dia lakukan untuk setiap kita. Dia memberikan seluruhnya. Sekali lagi, Dia memberikan seluruhnya. Dan saudara-saudara, untuk Dia yang telah memberikan seluruhnya, bukankah Dia layak mendapatkan yang terbaik dari saudara dan saya? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan Kau berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Firman yang sangat jelas bahwa Engkau ingin kami melakukan lebih. Ingin kami berjalan dengan iman, ingin kami lebih dekat lagi mencari hadirat-Mu Tuhan. Di masa-masa yang akhir ini, di masa-masa yang singkat ini Tuhan, kami sangat menyadari Tuhan, bahwa hidup kami harus bermakna. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ini Tuhan. Bertatalah di atas seluruh aspek hidup kami. Berdaulatlah atas hidup kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Makasih buat Mas Hendy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memperingati perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami bersyukur kami masih bisa mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Terima kasih. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar kepada orang lain, supaya ada banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, sucikan dan layakkan kami
untuk kami boleh masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, mari persiapkan roti di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh kembali mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Sebab tanpa tubuh dan darah-Mu kami akan binasa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami boleh diselamatkan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Oh, melalui darah-Mu kami sudah disucikan dosa-dosa kami. Dan kami percaya juga melalui pilur-pilur-Mu segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menambahkan sedikit pengumuman. Hari ini ya, ini adalah yang pertama kita beribadah secara offline di gereja. Dan untuk ibadah ini setiap kali perjamuan kudus atau minggu pertama, ya untuk sementara waktu kita bisa ibadah ini bisa diikuti oleh semua ya, mulai usia 13 tahun ke atas, jadi termasuk lansia, tapi tentunya yang sehat pada waktu itu ya, sehat. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah itu bersama-sama. Nanti bulan depan juga di minggu pertama bisa bersama-sama mengikuti untuk sementara waktu seperti itu. Kita berharap nanti kalau semua jemaat sudah divaksin, nah kita bisa bersama-sama kembali seperti dulu ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tapi tetap kita ada ibadah secara online juga tetap ada ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa offline bisa mengikuti secara online. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang kedua, dalam bulan September ini akan ada Hari Nasional Kaum Wanita. Ya, Hari Nasional Kaum Wanita. Jadi walaupun masa pandemi tidak menjadi penghalang, kaum wanita akan mengadakan ibadah pada tanggal 26 September, ya ibadah sore itu untuk merayakan Hari Nasional Kaum Wanita bersama-sama. Dan kemudian juga kaum wanita akan mengadakan lomba, ya lomba memasak dan sekaligus menghias masakan yang terbuat dari tahu dengan nilai maksimal 15.000. Ya, nanti bisa dibawa pada tanggal 26 September tersebut sore hari. Silahkan untuk dinilai. Ya, saya berharap kaum wanita semua akan dengan sukacita, dengan semangat untuk mengikutinya. Ya, karena ini adalah 1 tahun sekali. Wah, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, yang ketiga tentunya saya ingin mengingatkan terus agar kita anak-anak Tuhan harus menjadi teladan, contoh di dalam hal disiplin mengikuti protokol kesehatan. Ya, cuci tangan, sering cuci tangan dengan sabun, dan kemudian selalu memakai masker. Ya, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan-kerumunan, dan tidak keluar-keluar kalau tidak sangat penting. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya berharap anak-anak Tuhan, Jemaat GSJ Talitakum Malang ini
akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat di Kota Malang khususnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Amin.